Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Tapi sebelum itu mari kita periksa bersama-sama tugas menerjemahkan yang kita kirim di grup ya. Di situ ada dua kalimat. Yang pertama, siapakah ayah kalian, wahai para pelajar? Ayah kami adalah Syekh Yasir dan dia adalah guru baru. Ini kilangan ya, guru yang baru harusnya. Guru baru di sekolah ini. Baik, monggo Bu Lutfi nomor 1. Yang lain kalau udah dengarkan ya, nanti kalau salah ya bisa dibenarkan. Saya tulis ya. Apa? Gimana kalimatnya? Man Abu kunna ya tolibatu. Abu kunna ya apa? Tolibatu. Ya tolibatu. Begini? Oke. Abuna Asyaikhu Yasirun. Terus Wahuwa Mudarrisun Jadidun Bi pakai bi. Iya, pakai. Bihadihi Al-madrasati. Ngeten? Gini. Baik. Bu Sri sama atau punya versi lain? Sama. Pak Tio? Abuna Asyaikhu Yasirun wa huwa, ini Pak, kita sama-sama Pak. Wa huwa mudarrisun jadidun bihadhil madrasah. Bu Sri sama, Pak Tio ada perbedaan? Ya? Yasirin, Pak Tio Yasirin. Gini ya. Yang lain sama? Yasiri. Garin, Ri. Oh, ini versi lagi. Ri. Pak Eka? Oh, Pak Eka pakai V. Jadi pakai V hadhihi. Fi hadhil madrasati. Ya. Pak Eka juga sama? Fi hadhihi. Fi hada. Oh, Pak Eka fi hada. Pak Tio fi hadhihi. Ya. Pak Eka fi
hada. Ya, Pak Eka fi hada. Pak Pramudi? Oh, masuk Pak Pramudi. Langsung fi. Langsung fil madrasati. Ini fil madrasati. Oke. Yang benar di dalam ini punyanya Bu Sri dan Bu Lutfi. Punyanya Bu Sri dan Bu Lutfi, yaitu man abu kunna ya talibatu abuna asy-syaikhu Yasirun. Karena Yasir badal dari syekh. Ya, badal dari syekh dan badal dari kata yang rafa atau dhammah juga dibaca dhammah, maka dibaca ya Yasirun. Sedangkan bihadihil madrasati itu benar, fi hadihil madrasati juga benar. Yang salah fi hada. Ya, karena al madrasah muannats. Kemudian kalau fil madrasati kesalahannya adalah kurang kalimat ini, karena di dalam latihannya kan apa, di sekolah ini ada ininya. Ya, guru baru di sekolah ini. Jadi harus fi hadihil madrasati. Jadi yang benar yang pertama ya. Nah, ini yang benar. Yang beda cuma di sini aja. Bisa pakai bihadihi, bisa pakai fi hadihi. Baik, soal yang kedua sekarang. Yang kedua Pak Tio. Kita baca dulu kalimatnya. Guru kami, guru perempuan ya, pergi ke rumah anaknya menteri dan para murid pergi juga bersamanya. Ayo, gimana Pak Tio? Ini yang pertama ya. Ini sekarang yang kedua. Apa Pak Tio? Yang lain monggo dilihat ya. Nanti kalau butuh dikoreksi monggo dikoreksi. Dhahaba al-mudarrisatu. Oh, dhahaba al-mudarrisatuna. Pakai al. Pakai al. Oke Pak, terus dulu aja Pak. Nanti kan belakangan Pak. Dhahaba al-mudarrisatu. Nah, begini Pak. Ya. Oke, terus. Ila baiti bintil waziri wa dhahaba ma'aha at-thalibatu wa dhahaba ma'aha apa Pak? ma'aha at-thalibatu. Toknya panjang? At-thalibatu At-talibatu aidon. Dhahaba al-mudarrisatuna ila baiti bintil waziri wa dhahaba ma'aha at-talibatu aidon. Oke. Ini punya Pak Tio. Yang lain monggo dilihat. Setelah ini masuk koreksi. Ya, disamakan ya perbedaannya, nanti tanya. Dari Bu Lutfi. Perbedaannya sama atau beda? Beda? Yang mana beda? Dhahabat. Oh, pakainya di sini zahabat. Zahabat. Oke, ada lagi? Mudarisatuna, nggak pakai alif. Oh, nggak pakai alif lam. Mudarrisatuna.
Oke, ada lagi? Ila baiti binti wajib. Wa ma'aha. Udah pakai wajabat. Oh, langsung nggak pakai ini, langsung wa ma'aha terus? Wa ma'aha at-thalibati. Wa ma'aha at-thalibat. Jadi kalimatnya langsung wa ma'aha At-thalibati. at-thalibatu. Begini. Ustaz. Oh, wa ma'aha at-thalibati. Sudah? Bu Sri, ada yang beda? Ada. Sebentar. Kita cari warna lain biar semakin meriah. Oke. Perbedaannya di mana, Bu Sri? Saya ibni, bukan binti. Oh, bukan binti. Pakai ibni. Ibni waziri wa Yang sini sama dengan Pak Tio atau sama dengan Bu Lutfi? Bukti. Oh, sama dengan Bu Lutfi. Atas mudari satuna ila baiti ibnil waziri watul labu Watul labu. ya wa'atul labu dahabu aidon ma'ah. Oh, watul labu. Ini bedanya belakang ya. Watul labu zahabu Aidon ma'ah. aidan ma'aha. Oke, versi kedua, versi ketiga. Pak Tio kok bisa berbeda, Pak Tio? Baik. Pak Eka punya versi tersendiri atau ada yang mirip? Mirip dengan Bu Lutfi. Pakai binti atau ibni? Pakai binti. Terus belakangnya zahabna. Pakai zahabna. Oh, versi ini baru. Jadi wa zahabna gitu. Zahabna. Terus talibat. Pakai ini talibatun atau talibatun? Panjang? Ya, talibatun ma'aha. Gini. Jadi bedanya, nah kita lihat ya perbedaan ini. Pak Prambudi, monggo Pak. Zahabna, jadi sama kayak Pak Eka. Zahabna, terus? Oh, dari awal sudah zahabna. Jadi sini bukan zahaba tapi zahabna. Oke, ini lagi ya zahabna. Pakainya zahabna. Oke. Apa lagi? Mudarrisatuna atau al-mudarrisatuna? Mudarrisatuna. Terus belakangnya ila ilal, pakai alif lam. Ilal baiti. Ilal baiti. Terus bintu. Oh, ilal baiti bintil waziri. Oke, terus wadhahabna juga. Terus talibatun ma'aha. Jadi belakangnya sama kayak Pak Eka. Ya, wadhahabna talibatun ma'aha. Pak Anto, mau nggak Pak Anto? Hah? Kok jadi muhandis Pak nih? Guru Pak, guru? Mudarrisuna. Oke, punya Pak Anto mudarrisuna. Zahabna. Zahabna mudarrisuna ila baiti ibnul waziri watul labu
Dahabu. Watullabu dahabu ma'aha. Gak ada aidonnya. Terus watullabu dahabu ma'aha aidon atau aidon ma'aha? Aidon ma'aha. Jadi sama seperti di belakangnya ya. Baik. Ana jadi pusing. Mana yang benar nih? Sama. Masya Allah ini. Baik. Karena sudah pusing, jadi langsung aja dibuat pusing sekalian ya. Ini kan penyusunan fiil, ya ada fiil ya, pakai fiil. Dan itu kita lewati di pelajaran keberapa Bu Lutfi? Ya, saya Bu Lutfi yang ingat di pelajarannya. Anda sudah lupa di pelajaran berapa itu. Lupa. Nah ini di pelajaran ke halaman 71, di halaman 71. Di halaman 71. Paling bawah. Halaman 71 latihan keempat. Sudah ya? Mana lagi? Sebelumnya ada nggak? Oh, sebelumnya ada. Sebelumnya juga ada. Baik, sudah. Jadi permasalahan kita ini berporos pertama ya di fiil dulu. Apakah yang benar zahaba, zahabat atau zahabna? Sudah nih. Perhatikan kaidah yang ingin Ana sampaikan antara fiil dengan kata setelahnya. Perhatikan ya. Bu Lutfi, Bu Sri, kelihatan nggak kalau Ana nulis ini? Anda kelihatan Sri. Nggak kelihatan? Oh, yang atas saja Ana hapus ya. Yang atas sudah kan? Ya, Ana hapus yang atas saja. Kalau yang pusing bilang ya, anak pusing saat nih. Ya, biasa. Baik, yang pertama fiil ya. Untuk fiil itu memiliki dua susunan. Susunan ya, untuk fiil itu memiliki dua susunan. Yang pertama susunannya itu fiil terus kalimat. Ya, fiil terus kalimat. Fiil, kemudian yang kedua langsung ke kata. Ini susunan pertama. Susunan yang kedua, kalimat, kata, baru fiil. Kelihatan perbedaannya? Tahu nggak perbedaan susunannya? Perbedaan susunannya di sini nih. Fiil, pola yang pertama fiilnya di depan, pola yang kedua fiilnya di belakang. Gitu ya. Kalau fiilnya di depan, maka dia pakai standar. Misalkan kita punya kata zahaba, ya punya kata zahaba al mudarrisu. Pakai zahaba. Atau zahabat al mudarrisatu. Pakai zahabat. Maksudnya gimana? Maksudnya pola kalau seperti ini fiilnya dulu, maka fiilnya polanya cuma begini ataupun begini. Nggak memiliki pola yang lain. Ya, jadi cuman fiilnya berbentuk seperti ini, gak punya bentuk lain. Zahaba atau zahabat. Kapan? Kalau fiilnya berada di depan. Bedanya hanya saja, Pak. Kalau ini mudzakkar, kalau ini apa? Muannas. Oke ya. Sekarang yang kedua. Ya, yang kedua. Yang pertama dulu. Bahkan tatkala mudarris ini dijamak, misalkan al mudarrisuna gitu ya, atau
al-mudarrisatu dibentuk jamak, tetap polanya hanya dhahaba dan dhahabat. Ini untuk pola yang pertama. Kalau fiilnya berada di mana? Di depan. Sekarang kita masuk yang kedua. Kalau kalimatnya di depan, sedangkan fiilnya di belakang. Ya, sedangkan fiilnya di belakang. Maka di sini ya, dia memiliki bentuk seperti ini. Misalkan kita buat al-mudarrisu dulu ya. Misalkan kita buat al-mudarrisu. Jadi pakainya al-mudarrisu dhahaba. Yang kedua al-mudarrisatu dhahabat. Ini pola pertama. Pola kedua jamak. Al-mudarrisuna dhahabu. Al-mudarrisatu dhahabna. Al-mudarrisatu dhahabna. Maksudnya, perhatikan yang saya maukan di sini, pola antara mufrad dengan jamak dia berbeda. Punya pola sendiri. Lihat kalau yang ini cuma dua to. Mau dia bentuk mufrad atau bentuk jamak tetap dhahaba sama dhahabat. Tapi kalau kalimatnya di depan, maka fiilnya memiliki ya pola-pola seperti ini. Kalau mufrad mudzakkar dhahaba, kalau muannas dhahabat. Kalau jamak mudzakkar dhahabu, jamak muannas dhahab. Nah, sudah? Antum nggak usah mikir macam-macam, polanya saja ada gini gitu loh. Sudah sampai sini paham nih? Sekarang, kalau antum paham pola seperti ini, jadi kita masuk ke permasalahan kita. Masuk ke permasalahan kita, ini polanya masuk yang mana ini? Ini dulu, jangan sampai belakang, ini dulu. Masuk yang mana nih polanya ini? Pola pertama atau pola kedua? Pola pertama. Sekarang mudarrisah, muannas atau mudzakkar? Muannas. Jadi masuk polanya yang mana? Dhahabat. Selain dhahabat salah. Sudah nih, selain dhahabat salah. Jadi harus dikasih kaidah dulu baru kita masukkan biar tahu salahnya di mana. Ya, kenapa? Karena polanya fiil dulu baru kalimat. Sudah. Jadi yang membuat bingung kita buang ya. Ini salah, ini salah. Jadi yang benar dhahabat. Oke, dah. Satu ini masih panjang nih. Satu aja udah ngos-ngosan ya. Tapi paham maksud saya nih kan, kaidah ini? Oke. Sudah. Sekarang kita masuk yang kedua. Ini. Yang kan ada berapa nih? Ada 3 kan? Pokoknya kalau yang ada perselisihan kita masuk di sana. Kalau ini aman, kita lewati. Baik, di sini ada mudarrisatuna, ada mudarrisuna. Kita kembali ke soal. Di situ kita tulisnya apa? Guru laki atau guru perempuan? Guru perempuan. Jadi yang laki dibuang. Mana laki? Mudarrisuna ini laki dibuang. Tersisa 2. Sudah, tersisa 2. Kalau seperti ini, ya kita harus tahu posisi na di sini. Kedudukannya sebagai apa? Gimana Pak Tio? Na sebagai apa Pak? Mudhaf ilaih. Sepakat Pak? Sepakat ya. Jadi na di sini mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih, jadi pembahasan kita ini masuk di dalam pembahasan mudhaf ilaih. Kalau masuk pembahasan mudhaf ilaih, antara mudhaf atau mudhafnya itu memiliki ketentuan. Apa ketentuan mudhaf Pak Tio? Mudhaf ma'rifat. Busri katanya ma'rifat Busri. Ketentuan mudhaf 1, nggak boleh pakai alif lam. Yang kedua tidak boleh ditanwin.
Maka di sini penggunaan alif lam salah. Ya, jadi yang benar masih yang di atas mudarrisatu. Nah, ini salah. Karena bertabrakan dengan kaidah apa? Mudhaf ilaih. Indahnya bahasa Arab tuh gitu. Ya, masuk itu kayaknya otak itu olahraga dia. Ya, oh ini kena mudhaf ini, kena ini. Gitu ya. Jadi yang benar zahabat mudarrisatuna. Sampai sini aman ya. Karena ini mudarrisah kan fa'il ya. Pelaku, cuman belum kita bahas secara mendetail. Lanjut. Di situ kalimatnya ke rumah siapa? Anak ya. Ya, betul. Pergi ke rumah anaknya menteri. Anak di situ anak gak kasih status, jadi bisa perempuan bisa laki. Ya. Tapi di sini secara ketentuan kita lihat dulu. Secara i'rab, kita i'rab dulu nih. Kita i'rab. Ila jar majrur ya. Jadi di sini bait kan jar majrur. Ada plus nggak? Plus mudhaf. Ini mudhafun ilaih plus mudhaf. Al-wazir mudhafun ilaih. Ini ya. Jadi kalau gitu bait di sini dia juga kena kaidah mudhaf. Dan tadi kita katakan mudhaf tidak boleh pakai alif lam. Jadi ila baiti bukan ilal baiti. Kemudian di sini antara ibn dan bint dua-duanya benar. Tinggal yang bermasalah adalah harokatnya. Dia kan statusnya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih harokatnya harus apa? Kasroh. Maka mengharokati dhammah salah. Ya. Jadi benernya ila baiti ibni atau binti al-waziri aman sampai sini. Jadi kita ulangi yang benar. Zahabat mudarrisatuna ila baiti binti atau ila baiti ibni al-waziri. Sudah ya? Sampai sini selesai. Masih separuh perjalanan ini. Sudah. Separuh perjalanan. Lanjut. Masuk ya. Kemudian lanjutannya, dan para murid, ingat para itu mufrad atau jamak? Jamak. Cuman di situ saya nggak memberikan status. Ya, jadi bisa tulab, bisa juga talibat, gitu ya. Bisa tulab, bisa talibat. Masya Allah. Dan para murid pergi juga bersamanya. Dan para murid juga pergi bersamanya. Oke, kita punya. Oke. Masya Allah. Anda pakai yang gampang dulu ya. Yang gampang dulu, nanti baru yang susah. Anda cari yang gampang dulu. Yang gampang punya Busri. Wattullabu dhahabu aidan ma'aha. Gitu ya. Atau bisa wattullabu dhahabu ma'aha aidannya di belakang juga boleh. Ini yang gampang. Tapi ingat statusnya ya, karena kata dulu di depan baru pakai dhahabu. Wattullabu dhahabu aidan ma'aha. Ini yang gampang. Kalau tullab, lo itu kan jamak laki-laki. Ya biasanya kalau disebutkan laki-laki perempuan ikut. Ya, karena apa? An-nisa'u syaqaiqur rijal kata mereka. Perempuan itu ya dulurnya, saudaranya laki-laki. Di dalam ayat Al-Qur'an kan banyak penyebutannya laki-laki tapi mencakup juga perempuan. Jadi yang lebih gampang bagi anak ini. Wattullabu dhahabu aidan ma'aha. Ini gampang. Ya, jadi punya Busri sudah aman. Tinggal yang lainnya. Sudah nih. Tinggal yang lain. Punyanya Bu Lutfi ini ya. Wa ma'ahat talibat. Kalau wa ma'ahat talibat jadi
dari sisi penerjemahannya kurang, kan masih ada Pak? Dan pergi juga, ya kan? Ada perginya nggak? Juga. Ada perginya kan? Iya. Pergi juga. Dan para murid pergi, ada perginya. Nah, punya Bulutfi nggak ada Pak? Perginya. Jadi kurangnya di situ. Ya. Wa ma'ahat talibat. Kalau seperti ini punya Bulutfi, jadi artinya zahabat mudarrisatuna ila baiti bintil waziri wa ma'ahat talibat, dan bersamanya juga Pak para santri. Secara makna bener secara makna. Cuman kan nggak sesuai dengan yang Anda inginkan gitu aja. Ya, wa ma'ahat talibat. Jadi pergi bareng ibu-ibu juga, bareng guru tadi Pak, para murid. Baik. Sekarang masuk ini. Kalau yang seperti ini, jadi kembali ke kaidah tadi, fiil dulu baru apa? Kata. Ya. Kalau yang seperti ini, jadi fiil dulu baru kata. Maka di sini yang benar nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar nih. Ya nggak ada benar. Dhahabna salah kan? Dhahaba juga salah. Kenapa? Karena di sini pakai tolibat ya. Pakai tolibat. Jadi harusnya dhahabat, gitu ya. Harusnya dhahabat. Ya, harusnya dhahabat. Ya. Jadi wa dhahabat ma'aha at-talibatu aidan, bener. Ya, tinggal Pak Tio tambahi tak di belakangnya. Wa dhahabat ma'aha at-talibatu aidan, bener. Wa dhahabat talibatun ma'aha juga bener. Cuman di sini untuk Pak siapa nih? Eka kurang aidonnya. Kan ada juga. Jadi bener, tinggal benarkan ini. Wadhah bisa. Wadhahabat ma'ahat talibatu aidan bisa. Wadhahabat talibatun ma'aha aidan juga bisa. Bener dua-duanya. Ya, bisa dengan ini, bisa dengan ini. Itu. Alhamdulillah selesai. Pokoknya yang nggak anak hapus aman ya. Bulutnya tinggal tambahi dhahabat. Ya, wa dhahabat tinggal tambahin sini aja. Ya, wa dhahabat ma'aha at-talibatu aidan, selesai. Sama. Baik, jadi Ana sebutkan yang kedua. Yang kedua ini jadi memiliki 3 versi. Ya, memiliki 3 versi. Kalau Bu Lutfi sama Pak Tio kan sama ya. Tinggal tambah dhahabat kan sama. Wa dhahabat ma'ahat talibatu aidan sama kayak Pak Tio. Jadi 3 versi. Versi yang pertama bunyi kalimatnya. Diperhatikan, versi pertama bunyi kalimatnya zahabat mudarrisatuna ila baiti binti atau ibnil wazir wa dhahabat ma'aha at-talibatu aidan. Ini versi pertama. Versi kedua, zahabat mudarrisatuna ila baiti binti atau ibnil waziri wa dhahabat talibatun ma'aha aidan. Ini versi yang kedua, talibatnya dibuat nakirah, talibatun ma'aha aidan. Versi yang ketiga punya Busri, ya. Dhahabat mudarrisatuna ila baiti ibnil waziri atau bintil waziri wattullabu dhahabu aidan ma'aha. Punya Busri ini asli Indonesianya. Ya, punya Busri ini asli Indonesia. Plus mirip dengan apa yang ditulis di kitab, gitu ya. Kalau yang punya Pak Tio dan yang lain kan fiil dulu semua. Kalau ini standar Indonesia, wattullabu dhahabu ma'aha aidan. Jadi ya, dan 2 versi ini benar. Maka tadi Anda katakan di atas, untuk pembuatan kalimat itu boleh fiil dulu atau fiil diakhirkan. Cuman untuk fiil di depan dan fiil diakhirkan itu memiliki versi sendiri dan tata cara sendiri. Yang umumnya Umum semua itu Pak, bisa semua itu. Ya, cuman bedanya kalau Busri ini kan standar SP.
Ya kan? Indonesia bilang SP. Kalau punya jenengan PS. Predikat dulu baru apa? Subjeknya kan di belakang, ya. Dan bahasa Arab bisa dua-duanya. Bisa SP, bisa PS. Kalau Bu Sri kan asli Indonesia ini. Jadi harus SP. Ya, SP harus. Tapi teman kita dulu ketika belajar buatnya sama seperti Bu Sri. Kita standar apa? Indonesia diterjemahkan jadinya begini. Ya. Tapi nanti dengan beriringnya waktu, insya Allah akan terbiasa bisa begini, bisa begini. Yang terpenting dua versi ini atau versi-versi yang kita sebutkan ini sama-sama benar, gitu ya, sama-sama benar dan semuanya ya harus bisa menerima dengan lapang dada, nggak boleh menyalahkan apalagi menyesatkan ya. Wah kamu sesat, enggak, benar, sama-sama benarnya. Maka orang terkadang itu gampang menyalahkan karena dia apa? Ilmunya belum sampai situ. Kalau saya punya ilmunya, wah boleh semua nantinya, Pak. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke pusingan selanjutnya? Jadi untuk bahasa Arab itu memang sama seperti pelajaran bahasa yang lain, harus sering ya Pak dilatih. Ya harus sering dilatih. Kemudian harus tahu kedudukannya sebagai apa. Oh ini mudhaf, kalau mudhaf jadi harus begini ketentuannya. Oh ini fiil di depan jadi harus begini ketentuannya. Itu memang harus sering diaplikasikan. Bahkan ada sendiri dahulu ketika di Yaman ngobrol sama guru bahasa Arab. Ya, ngobrol sama guru bahasa Arab, kita ditegur. Salah itu, nggak begitu bahasanya, harusnya begini. Karena memang mereka orangnya, orang Arab kan. Jadi ketika langsung kita tegur ini salah, harusnya kalimatnya begini. Bukan begini. Gitu ya. Ya kita harusnya nerima, apalagi sama memang sudah apa? Orangnya sendiri. Gitu ya, bahasanya mereka. Gitu ya. Sama kemarin Nana lihat video, ada orang asing menanyakan kepada orang Indonesia apa bedanya susah dengan sulit. Kemudian sama ribet. Nah, apa perbedaannya itu? Gitu ya. Kalau bandel sama dablek kan nemanan dablek, kan begitu ya. Nah, ini bedanya apa? Susah, sulit, sukar, banyak kan bahasa Indonesia itu. Nah, mesti kan harus ada maksudnya. Tapi ketika kita orang Indonesia ditanya perbedaannya apa? Apa ya? Bingung kita orang Indonesia. Iya, karena orang luar tuh begitu, mesti penggunaan ini begini nih pasti ada perbedaan. Baik, sudah agak tenang, tarik nafas dulu. Jadi memang kalau kita ingin belajar itu harus siap apa? Pusing. Kalau kita belajar kok pusing, jadi artinya kita sudah belajar, gitulah. Kok belum pusing? Belum. Iya, belum belajar. Dan memang gini ya, bahasa Arab itu bukan hanya sekadar pelajaran biasa, tapi pelajaran yang memang menuntut orang yang belajar itu dituntut untuk bisa menjadi orang yang jenius. Dia milih kalimat ini kenapa? Alasannya apa? Begitu, kaedahnya gimana? Jadi semua punya dasaran. Sehingga mau nggak mau nanti ketika dia sudah terbiasa dengan bahasa Arab, nggak mudah untuk dibodoh-bodohin sama orang. Misalkan ada tulisan begini, ada tulisan nih, anak yang berumur 4 tahun dan tinggi badan 90 tahun harus membayar 100.000. Itu yang harus bayar siapa Pak Anto? Kalau secara kalimat tersebut, anak yang berumur 4 tahun dan tinggi badan 90 harus bayar 100.000. Misalkan sampean bawa anak Pak, anak sampean umurnya 3 tahun setengah, tapi tingginya 91, masuk harus bayar 100.000 nggak Pak? Ayo Pak Anto, masuk harus bayar nggak? Gimana Pak Anto? Harus bayar 100 ya? Hah?
Masa bayar nggak Pak? Kok bisa gratis? Kan tingginya 91. Hah? Kalau mereka mengatakan enggak Pak, ini harus bayar Pak, kan tingginya sudah 91. Lihat Pak tulisannya tuh. Dan tinggi 90 Pak, ini udah lebih. Gimana Pak Tio? Syaratnya kan dan. Hah? Harus memenuhi syarat keduanya. Baik, kalimat dan itu harus dua-duanya ada jadi. 4 tahun plus umur tingginya 90. Kalau dia mau salah satunya pakainya atau, bukan pakai dan. Iya, pakai atau. Itu kalau main bahasa gitu ya. Kalau memang debat di situ kan, Pak sampai lo pakainya dan itu dua-dua. Gitu. Itu secara bahasanya begitu. Ya, maka kalau kita mau peraturan dipikir-pikir dulu nih, ini benernya yang mau kita mau kan mana nih? Kalau pakai dan dua-dua, 4 tahun dan 91, gitu ya. Jadi mana yang misalkan anak 44 tahun, kok berat tingginya cuma sekitar 80, ya nggak kena, harusnya nggak bayar, gratis, harusnya. Cuman kayaknya nggak bakal boleh gitu, nggak bakal boleh, begitu ya. Masya Allah. Jadi dituntut seperti itu. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu faksu kulil ulum. Bahasa Arab itu adalah kampak untuk semua ilmu yang ada. Kalau orang bahasa Arabnya sudah pinter, insya Allah masuk ilmu apapun gampang dia. Ya, masuk ilmu ini. Apalagi ketika dia masuk ilmu tafsir, oh lebih enak lagi. Karena oh ternyata begini ya bahasa Arab penggunaannya. Penggunaannya begini, kalimatnya begini, itu Masya Allah. Tapi ya itu tadi, sesuatu yang begitu berharga nggak mungkin diraih dengan mudah. Ya, pasti harus susah-susah dulu, pusing-pusing dulu. Cuman terkadang kita ini nggak betah pusingnya. Udah diminumi obat masih. Tapi Masya Allah. Jadi anak nasihatkan untuk diri anak pribadi juga dengan sekalian tetaplah bersabar, terus bersabar, ya, jangan mundur. Karena istilahnya kadang kita sudah masuk, jadi kan kita terpilih gitu dari sekian banyak orang, kita dipilih untuk mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Ini jadi sebuah anugerah gitu. Maka ketika sudah masuk, kok pusing, sabar, terus jalan aja, jalan. Insya Allah kalau tetap jalan sampai, ya, sampai. Kalau tetap jalan walaupun tertatih-tatih, insya Allah sampai. Yang penting tetap sabar dan lanjut. Gitu. Cuman kadang orang itu nggak sabar, akhirnya puter balik mulai dari nol lagi, ya, dari nol lagi, mulai dari nol lagi, pusing balik lagi nyari nol lagi terus begitu. Kalau dulu ketika kita belajar itu awal-awal di pondok itu, bayangannya di guru itu menggambarkan begini. Kalau kita nggak kuat pindah pondok begitu kan, kata mereka ada perkataan orang Arab. Jadi kalau zaman dulu anak belajar itu, ketika kita pusing di satu pondok nggak kuat, kita pindah ke pondok lain. Nanti nggak cocok, pindah lagi. Jadi nasihatnya Ustadz dulu adalah mereka mengingatkan hubbul intiqal min alamati mati konyol. Arti pokoknya bahasanya begitulah. Hubbul intiqal kata mereka, suka pindah-pindah. Ini dia, kan suka pindah satu ini pindah lagi. Kalau zaman sekarang nggak pindah. Zaman sekarang apa? Mundur ganti lagi, pindah kelas lagi lain, ulang lagi. Ini sama aja ini. Kata mereka, hubbul intiqal, suka pindah-pindah itu min alamat, termasuk dari tanda-tanda mati konyol. Iya, kenapa gak bakal selesai-selesai? Iya. Sebagian lagi menggambarkan begini. Kalau kita modelnya suka pindah, nggak kuat, pusing ganti lagi, itu sama seperti kita punya teman, sama-sama bangun rumah. Ya, ketika rumah tersebut sampai misalkan sepinggang, ya, di situ mungkin kena dana dan semisalnya berat ujian. Kalau orang itu nggak sabar, sama kayak orang belajar nggak sabar, jadi rumahnya dihancurkan, bangun lagi. Baru sepinggang besok dihancurkan lagi, baru teman yang lain sabar. Ya, ada duit dikit, nyicil, nambah lagi. Insya Allah yang sabar bakal jadi rumah. Yang nggak sabar, nggak jadi rumahnya. Ya, nggak jadi pondasi terus.
Nah, begitu ya. Jadi memang harus sabar. Dari dulu kita diajarin begitu ya. Memang beda, belajar bahasa Arab itu beda. Misalkan kita belajar, datang kajian akidah, datang kajian fikih, itu gampang. Ya, karena nggak hati mikir ini mudhof atau mudhof ilaih, nggak hati mikir. Ya, tapi kalau belajar bahasa Arab, masya Allah. Tapi apa? Kuncinya fikih, kuncinya akidah, kuncinya ilmu lain, ya ini di sini. Ya, di bahasa Arab. Gitu ya. Kalau mau paham agama, harus apa? Harus paham bahasa Arab. Tapi jangan dibantah, Ustaz dulu Abu Jahal paham bahasa Arab juga nggak paham agama. Lain urusan. Ya, maksudnya memiliki pemahaman, ya punya ilmu ngerti bahasa Arab yang didukung dengan akidah yang benar, insya Allah akan paham agama. Maka di sana ada ayat bunyinya gini: waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan sebagian mereka itu menjadi a'immah, menjadi pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya, lamma sabaru, tatkala mereka mau sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, syarat orang itu bisa menjadi pemimpin atau bahasa kita berhasil di dalam belajar dua. Yang pertama sabar, yang kedua yakin. Ya, kalau bahasa kita mungkin Indonesianya ulet gitu. Ya. Jadi dia sabar terus ulet terus di situ terus dia. Ya, maka dia berhasil. Ini konsep ilahi ya, langsung konsep ilahi yang mau berhasil. Sabar. Gitu ya. Tapi berat Ustaz. Ya namanya sabar ya begitu memang. Kalau nggak gampang nggak ada bilang sabar. Gitu ya. Karena biasanya begitu, ketika kita ngajar bahasa Arab itu awal rame gitu kan ya, tapi lama-lama berkurang. Ini masya Allah. Ya. Dan antum masih belajar sampai sekarang, jadi memang antum orang-orang nggak remeh, orang-orang pilihan. Baik, masuk ke kitab. Kita latihan keberapa sekarang Bu Lutfi? Ketiga apa keempat? Ketiga. Latihan ketiga. Baik, perhatikan kitab. Hawil itu artinya rubahlah. Ad-dhamira, dhamir itu apa Pak Tio? Kata ganti. Jadi rubahlah dhamir atau kata ganti fi kullin, pada setiap. Fi, pada, kullin, setiap. Minal jumali, dari jumlah-jumlah, al-atiyati, yang berikut atau jumlah-jumlah berikut, kama, sebagaimana, huwa muwaddahun, telah dijelaskan, fil mithali, di contoh. Intinya soal ini atau pelatihan ini kita diminta untuk mengganti apa? Dhamir atau kata ganti. Perhatikan, misalun, contoh. Aina baitukum ya ikhwan. Mana dhamirnya? Kum. Diganti aina baitukunna ya akhwat. Diganti akhwat belakangnya, karena kunna untuk perempuan. Saya ulangi. Aina baitukum, kata ganti kum diganti dengan kunna. Aina baitukunna ya akhwat. Paham Tio? Rumah kalian ya akhwat. Jadi yang suruh ganti paham ya? Monggo Pak Eka nomor 1. Aina akhukum ya ikhwan. Jadinya ya akhwat. Aina akhukunna ya akhwat. Baik, Pak Pramudi monggo. Aina madrasatukum ya ikhwan. Aina madrasatukunna ya akhwat. Sama beliau dikasih sukun ya. Punya jenengan ada sukunnya nggak? Ada. Di dalnya ada sukunnya. Ya, itu supaya kita nggak terkecoh antara sekolah dengan apa? Guru perempuan.
Nah, gitu. Pak Anto, monggo. Maka Ikhtibarukum. ya akun Hmm. ya akhwat Ya, ikhwan dulu, Pak. ya ikhwan, Terus diganti. maka istibaru kunna ya Ah, ya akhwat ya akhwat, gitu ya. Ya akhwat, gitu ya. Monggo Pak Tio. ahada Ahada. amrukum ya ikhwan, ahada Yang umaha. nggak usah, yang disuruh ganti itu kata gantinya Pak Samin, nggak usah cari jamak. Ahada ma'akunna Siapa? Kalem Pak, kalem. ahada amrukunna ya akhwat. Ahada ammukunna ya akhwat, gitu ya, ammukunna. Monggo Bu Sri. Abaitukum qaribun. Ulangi Bu. Abaitukum qaribun ya ikhwan. Naam, abaitukum qaribun ya ikhwan. Terus Abaitukunna qaribu ya akhwatu. ya, sama ya, abaitukunna qaribun ya akhwat. Taib, Bu Lutfi. Fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwanu. Fi ayyi syahrin Apa Bu? Fi ayyi syahrin ikhtibarukunna ya akhwatu. Taib ya. Fi ayyi syahrin ikhtibarukunna ya akhwat. Termasuk cara agar kita berhasil di dalam bahasa Arab itu, ketika kita melewati kosakata, kok kita lupa harokatnya aja lagi, nggak apa-apa. Ya, jangan, wah ini kayaknya udah pernah lewat nih, nggak apa-apa, diharokatnya aja lagi. Ya, gitu. Terus lanjut. Latihan keempat. Do, apa artinya do? Letakkanlah. Fil amakinil khaliyati, pada tempat-tempat yang kosong atau titik-titik. Fima yali, berikut. Jadi letakkanlah pada tempat-tempat yang kosong berikut domiran munasiban, domir yang sesuai, lil mukhotob, anta, antum, anti, antunna. Jadi di sini kita dikasih kata ganti anta, antum, anti, antunna. Lah kata ganti ini suruh diletakkan di mana? Di titik-titik tersebut dan menyesuaikan dengan kalimat yang ada. Contoh yang pertama, ya, titik-titik muslimun. Nah, cocoknya apakah anti muslimun? Kan begitu. Apakah anti muslimun atau antum muslimun? Tergantung dengan kata di situ. Kalau mufrad ya pakai kata ganti mufrad, mudzakkar ya mudzakkar, jamak ya jamak, muannas ya muannas. Karena anta dan anti itu kan mufrad, muannas sama mudzakkar. Antum dan antunna jamak muannas dan jamak mudzakkar. Ana zigzag ini biar nggak ada persiapan ya. Nomor 1, Pak Anto. Anta muslim, Anta muslimun. Oke, Bu Lutfi. Anti maridotun. Anti maridotun. Pak Prambudi. Apa yuk Pak? Antuna tabibatun. Ahsan, antunna tabibatun. Pak Tio. antuna tijarun, Si tujar ku artinya apa Pak? tujar
Tujar artinya apa? Para pedagang. Laki atau perempuan? Laki. Laki. Jadi gimana kata gantinya? Antum. Antum tujaru. Antum tujarun. Taib. Busri? Anti bintul mudarisi. Anti, ulangi. Anti bintul mudarisi. Anti bintul mudarrisi. Gitu ya. Tetap dibaca bintu. Bintu. Yang salah tuh bacanya bintu. Itu salah. Taib. Pak Eka? Si akhwat itu mufrad atau jama'? Jama'. Jadinya Abbasin. Kenapa dibaca Abbasin, Pak? Mudhaf ilaih. Bu Lutfi terakhir. Antum tullabu. Antum tullabun. Ya, antum tullabun. Gitu ya. Tullabun sebagai apa di situ Bu Lutfi? Jama. Kedudukannya i'rabnya sebagai khobar. Baik. PR. Latihan nomor 5 sama latihan nomor 6. Kalau nomor 5 tinggal meletakkan domir kakum ki kunna sesuai dengan kalimat yang disebutkan di situ. Contoh nomor 1. Aina baitu titik ya ikhwan. Harusnya pakai apa? Kum. Aina baitukum ya ikhwan. Begitu. Ya. Kalau nomor 6 ini cuma disuruh letakkan ana sama nahnu. Ana untuk satu, nahnu untuk banyak. Contohnya muslimun. Itu satu atau banyak? Banyak. Satu. Hah? Memang muslim banyak memang. Ya. Musliman. Jadi sini makanya ana muslimun. Dan ingat ya kemarin saya katakan untuk ana dan nahnu itu bisa mudzakkar dan muannats. Hanya bedanya bilangannya saja. Ana tunggal mufrad, nahnu jamak. Baik. Adapun setelahnya nomor 7 ya insyaallah pertemuan selanjutnya. Baik, mumpung ini jadi Pak siapa ini? Pak Dafikin ya? Yang nggak ada Pak Dafikin ya? Kemarin itu Pak Tio nanya tentang Ramadan. Mumpung ada semua ya. Ramadan ini enaknya gimana? Libur ya atau belajar atau PR. Bukan PR, latihan. Jadi kalau PR itu kan ada jeda waktu. Kalau latihan anak kasih waktu hari itu jam sekian jam sekian. Tapi sebelumnya hari sebelumnya anak ingatkan nanti akan ada latihan. Jam segini sampai jam segini. Langsung nanti kirim japri ke anak. Nanti anak pakai voice note koreksinya. Itu kalau latihan. Kalaupun belajar, di japri aja. Di japri, ya di japri aja. Biar anak koreksinya satu persatu. Kalau di grup terlalu banyak sekali nanti. Kalau satu kan tahu, oh ini bulan, ini bulan. Ya. Kalaupun belajar, kalau sore kan nggak mungkin. Ya, paling kalaupun belajar bisa dimulai pagi jam 8, jam 9, jam 10, insya Allah aman, bisa. Gitu ya. Atau mau libur total juga terserah. Kita itu offline-nya libur, tapi kita ada latihan. Selama puasa harus. Jadi ya mau nyepoti istilahnya kaidah yang sudah kita dapatkan nggak beku gitu loh. Karena sebulan nggak pegang itu kan masya Allah itu. Ya masuk itu kayak memulai dari awal lagi gitu loh. Jadi pinginnya Pak Tio ya tetap istilahnya walaupun hanya latihan kan mengasah gitu loh, tetap ada terus gitu loh, walaupun nggak belajar kemari gitu ya. Kalau mau belajar itu tadi paling nggak jamnya ganti di pagi hari. Kalau belajar biasanya berat, saat puasa saat tidak kuat mikir nggak kuat gitu loh.
Itu jam-jam istirahat itu ya. latihan Gimana? kayak kan tapi ada koreksi. Hah? Latihan. Ya. Bu Lutfi, Bu Busri, latihan? Ikut aja. Oh, ikut. Ya sudah. Tetapi jamnya ini ya, bebas ya Ustaz. Kalau jamnya nanti, pokoknya nanti anak kasih bisa, insya Allah anak kasih tugas, tapi batas akhir anak kasih. Oh iya. Batas akhir anak kasih bebas mengerjakan hari itu terserah mau jam berapa, tapi ada waktu. Tujuan anak bukan apa? Kalau anak kasih bebas lo seminggu, yang nggak bakal, maksudnya untuk tujuan kita untuk mengasah tadi nggak dapat gitu loh. Jadi tetap anak kasih bisa misalkan Sabtu ya, dan insya Allah anak tetap kasih Sabtu biar Sabtu itu ada istilahnya jeda. Ya Sabtu aja Pak latihannya. Ya Sabtu aja ya. Jadi setiap Sabtu kita kasih latihan. Ya nanti anak kasih batas terakhir misalkan Isya misalkan ya. Ya udah terakhir Isya gitu loh. Karena kalau batas akhir apa namanya maghrib, wah itu mikir itu. Ya kalau habis makan kan encer gitu. Gitu. Jadi insya Allah ya. Kesepakatan kita jadi apa? Latihan ya. Nah, nanti di grup diumumkan Pak Tia ya. Jadi kita sepakatan, insya Allah untuk selama Ramadan kita adakan latihan dengan sistem yang seperti kita sampaikan tadi ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, insya Allah sampai di sini dulu. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.